Jalur pedestrian merupakan wadah atau ruang yang tidak nyata akan tetapi dapat dirasakan manusia untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki, sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Namun, dalam suatu perancangan kota, jalur pedestrian seringkali terlupakan untuk dirancang. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjabarkan kondisi dan rencana pada Jalan Tanjung Pura, tepatnya di Kota Pontianak, yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013, yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033, yang mana terletak pada pasal 14 ayat 6 Poin C, di mana isinya pengembangan ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa, dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas, yaitu Jalan Tanjung Pura. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai Kota Khatulistiwa. Kota Pontianak memiliki luas sekitar 107,8 km persegi. Kota ini dipisahkan oleh 3 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak, sehingga memberikan bentuk kota terbelah pada Kota Pontianak. Dengan demikian, Kota Pontianak terbagi atas 3 belahan. Jalur Tanjung Pura merupakan kawasan lama dan menjadi salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Kota Pontianak. Fungsi bangunan yang berada di kawasan tersebut bergerak di bidang ekonomi dan jasa. Jalan Tanjung Pura dulunya adalah pasar yang sangat ramai dan mewah pada masa era tahun 1980-an sampai era 1990-an. Kebanyakan para pejalan kaki berkunjung pada kawasan ini bertujuan untuk berbelanja yang sifatnya temporal, seperti berbelanja pakaian, keperluan rumah tangga, rekreasi, dan lain-lainnya, yang mana biasanya kegiatan tersebut dilakukan bersama teman sebaya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor yang memang mendominasi pada kawasan tersebut. Sepanjang pertokoan pada jalan ini memiliki koridor yang sering dilewati oleh banyak orang. Koridor Jalan Tanjung Pura di Pontianak adalah salah satu jalan protokol yang sangat tua, terletak di Kelurahan Bancir Laut, Kota Pontianak. Pada kawasan ini terdapat 2 jenis jalur pedestrian, yaitu bersamaan dengan halaman toko dan trotoar, yaitu yang terletak di tepi jalan raya. Dari kedua jenis pedestrian tersebut, bagi para pejalan kaki yang melewati halaman toko cukup merasa terganggu dengan tumpukan barang oleh para pedagang, serta para PKL yang turut pula berdagang di sana, dan area parkir kendaraan yang juga memakan halaman toko. Sedangkan untuk para pejalan kaki yang berjalan di trotoar, turut juga mengalami gangguan, karena permukaan jalan yang tidak merata serta kurangnya vegetasi penuduh sehingga apabila berjalan pada siang hari, sinar matahari begitu terik menyengat. Pada jalur pedestrian di Jalan Tanjung Pura, konektivitas jalur pejalan kaki sudah terhubung dengan baik. Terdapat jembatan penyeberangan orang yang memiliki keunikan dan ciri khas pada kawasan di sana yang digunakan para jalur pejalan kaki untuk memudahkannya dalam menyeberang. Namun, adanya faktor keterbatasan lahan, adanya oknum, dan kurangnya penataan membuat para pejalan kaki sering merasa bingung menentukan jalurnya di tepi jalan. Hal ini dikarenakan jalur pejalan kaki dalam bentuk trotoar tidak memiliki bentuk fisik ataupun penanda yang jelas, sehingga seringkali tanpa disadari para pejalan kaki sering berjalan di tepi jalan raya, yang tentunya membahayakan karena Jalan Tanjung Pura juga memiliki arus lalu lintas yang cukup padat. Nah, berikut ini merupakan hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan. Yang pertama, analisis kekuatan, di mana pada Jalan Tanjung Pura ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan Pelabuhan Senghi yang sebagai jalur transportasi air utama Kota Pontianak. Kemudian analisis kelemahan, yaitu pada Jalan Tanjung Pura kondisi geografisnya sangat rentan terhadap bencana banjir, serta untuk sarana dan prasarananya belum ideal. Dan analisis peluang,
yaitu kawasan Tanjung Pura akan dikembangkan menjadi ruang terbuka dan jalur pejalan kaki dalam mewujudkan konektivitas objek-objek perdagangan, jasa, dan rekreasi di pusat kota dan tepian Sungai Kapuas. Kemudian kedepannya juga terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama internasional atau Asian Free Trade Area. Dan untuk analisis ancamannya, menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran. Sehingga strategi yang dapat dilakukan yang pertama yaitu strategi kekuatan yang dikembangkan untuk meraih peluang. Yang pertama, dapat diterapkannya konsep city walk pada pengembangan jalur pejalan kaki. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota untuk menyambut pasar bebas atau AFTA. Nah, strategi yang kedua yaitu strategi kelemahan yang dikembangkan untuk meraih peluang. Yang pertama, dapat mengaplikasikan master plan pengendalian banjir dan bencana. Yang kedua, memperkuat sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk mendukung fungsi pusat pertumbuhan. Strategi yang ketiga yaitu strategi kekuatan yang dikembangkan untuk mengurangi ancaman. Yang pertama, yaitu dapat dengan meningkatkan mitigasi lingkungan dalam rangka antisipasi perubahan iklim. Yang kedua, pengembangan sektor unggulan perdagangan dan jasa yang berwawasan pelestarian lingkungan. Dan strategi yang terakhir adalah strategi kelemahan dikembangkan untuk menanggulangi ancaman, yaitu dapat dilakukan dengan penataan jalur pedestrian dengan penyediaan tata kualitas lingkungan. Adapun perencanaan jalur pedestrian di Jalan Tanjung Pura, kami memiliki visi, yakni menciptakan jalur pedestrian yang aman, tertib, bersih, sejuk, dan indah dengan penerapan konsep city walk pada pusat perbelanjaan. Adapun rencana yang akan kami lakukan diantaranya, yang pertama, penataan sistem jalur pejalan kaki dari tepi jalan raya hingga tepi terluar lahan milik bangunan. Dan yang kedua, penataan ruang pejalan kaki tepi diaplikasikan untuk jembatan penyeberangan yang berada di Jalan Tanjung Pura. Yang ketiga, perencanaan pedestrian yang terhubung dengan tempat parkir dan terminal kendaraan umum. Beberapa tipe pedestrian yang direncanakan pada Jalan Tanjung Pura ada yang memiliki trotoar seperti tipe sidewalk dan tipe lainnya yang tidak masuk ke dalam jenis trotoar. Keberadaan zebra cross juga tetap dipertahankan karena fungsi pentingnya yaitu sebagai tanda menyeberang. Yang keempat, jenis perkerasan pada permukaan pedestrian menggunakan paving block dengan perpaduan dua warna agar lebih menarik. Yang kelima, penataan drainase dengan dimensi minimal drainase adalah lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Drainase yang berada di bawah jalur pedestrian juga akan menjadi tempat masuknya air hujan yang berasal dari jalan raya. Yang keenam, penambahan vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman sebagai penuduh dan jenis vegetasi akan mempertimbangkan keadaan jalan agar tidak mengganggu struktur jalan dan aktivitas jalan. Mengingat lokasi Jalan Tanjung Pura yang sangat padat, penanaman tanaman rendah diharapkan dapat mengurangi pencemaran udara, menyerap kebisingan, menghalang silau, pembatas pandang, dan memperindah lingkungan. Yang ketujuh, penambahan lampu pada jalur amenitas di setiap 10 meter dengan tinggi maksimal 4 meter, dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak. Kemudian, yang kedelapan, penyediaan tempat sampah pada jalur amenitas di setiap 20 meter dengan besaran sesuai kebutuhan dan bahan yang digunakan adalah bahan dengan durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak, hampir sama dengan penambahan lampu. Dan yang kesembilan, yang terakhir adalah pengaturan marka dan perambuan. Papan informasi diletakkan pada jalur amenitas, pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus pedestrian padat dengan besaran sesuai kebutuhan dan bahan yang digunakan terbuat dari bahan yang memiliki durabilitas tinggi dan tidak menimbulkan efek silau.
Setelah melakukan penelitian mengenai tingkat pelayanan jalur pedestrian di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, maka diharapkan bagi pemerintah dan perhatian bersama bagi masyarakat agar dapat lebih memperhatikan kondisi jalur pedestrian yang ada di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, yaitu khususnya dalam melakukan penambahan dan perbaikan, yaitu seperti penambahan pohon pelindung atau peneduh, perubahan warna pada jalur pedestrian agar menjadi lebih cerah dan menarik para pejalan kaki, pelebaran dan perbaikan trotoar yang masih sempit dan rusak, menertibkan para pedagang toko yang masih meletakkan barang dagangan tepat di jalur pedestrian, penertiban terhadap PKL yang menggelar dagangan di jalur pedestrian, penambahan rambu dan marka bagi pengguna jalur pedestrian, pembangunan jalur pedestrian pada titik yang masih belum terdapat jalur bagi pedestrian, membuat lahan parkir yang dapat mendukung aktivitas masyarakat di Jalan Tanjung Pura, sehingga kedepannya tidak ada lagi parkir liar yang sembarangan memarkirkan kendaraannya di halaman toko, karena itu bisa mengganggu kenyamanan bagi para pengguna pejalan kaki. Selain itu, diperlukan juga perhatian pemerintah terhadap semua jalur pedestrian yang ada di Jalan Tanjung Pura, Kota Pontianak, agar pembangunannya sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dapat dilalui oleh semua golongan, khususnya kaum difabel. Untuk kenyamanan dan keamanan bagi kaum difabel, maka pemerintah dapat melakukan penambahan rambu peringatan difabel, rambu batas kecepatan kendaraan, dan jalur-jalur khusus difabel.